Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Hari ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana memprogram menghitung luas dan keliling lingkaran di aplikasi Android menggunakan Pascal NID. Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Android Pascal NID. Kemudian kita create new file, ya, membuat file baru. Kita buat namanya latihan hitung. Oke, latihan hitung pertama misalnya. Oke. Untuk di awal tampilan program langsung seperti ini, langsung disediakan satu program sederhana. Kemudian ini kita tadi akan membuat program menghitung luas dan keliling lingkaran, ya, menggunakan bahasa Pascal. Jadi aplikasi yang kita gunakan di sini yaitu Pascal NID. Nah, variabelnya kita harus definisikan dulu. Ada 3 variabel. Yang pertama K untuk keliling. Kemudian luas, kemudian R sebagai jari-jari, kemudian kita definisikan ini jenisnya real. Ya, kemudian jadi 3 variabel ini kita gunakan. Ya, ada K untuk keliling, luas untuk luas lingkaran, dan R untuk real. Ya, R untuk jari-jari maksudnya. Nah, ketiga variabel ini merupakan identifier yang mampu nantinya menampung nilai, dan di sini kita definisikan jenisnya real. Oke, di tahap awal kita buat tampilan pemerjelas dahulu, ya. Di sini kita buat menghitung keliling luas lingkaran. Oke, seperti ini ya teman-teman. Menghitung keliling luas lingkaran. Kemudian kita buat lagi write ln garis, ya, supaya ada pembatas. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini hanya sebagai pemerjelas ya teman, agar tadi nantinya pada saat aplikasi program ini dijalankan nanti akan muncul bahwa program ini tujuannya untuk apa gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke tahap input, ya. Di tahap input kita buat penjelasannya input nilai jari. Nah, ini ya teman-teman, read ln dalam kurung r tutup kurung titik koma. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada perintahnya write ln. Ya, write and ln ini adalah untuk menulis di layar. Jadi ln ini artinya line, write itu menulis. Jadi kenapa kita pakai write ln? Tujuannya agar kursor, ya, penunjukan kursor yang kedap-kedip itu akan pindah ke baris berikutnya, itu maksudnya. Jadi write ln menghabiskan satu baris penulisan sehingga kursor akan pindah ke bawah. Oke, baik. Kemudian begitu juga yang write ln garis. Kemudian write input nilai jari-jari. Nah, mengapa ini pakai write tidak ln? Karena kita ada read line selanjutnya, maka perintah itu masih berlanjut, tidak menghabiskan satu baris. Paham ya teman-teman? Nah, setelah read ln, maka perintah selanjutnya akan penunjukan kursor akan pindah ke baris berikutnya. Maka itu read ln itu
digunakan. Selanjutnya kita lakukan proses tahapan input cuma satu saja ya. Karena di sini kan mencari keliling dan luas lingkaran, ya berarti inputnya adalah nilai jari-jari. Nah, untuk rumus menghitung keliling lingkaran, rumusnya 2 dikali pi r dikali r. Nah, ini dia teman-teman ya. Sedangkan untuk menghitung luas lingkaran, rumusnya pi r kuadrat. Nah ini, kita buat r-nya seharusnya kuadrat ya teman. Teman-teman semua seharusnya itu R pangkat 2. Namun ada kendala di Pascal NID, tidak bisa menggunakan simbol pangkat yang seperti ada di Turbo Pascal di PC. Jadi saya antisipasi dengan R kali R. R kali R sama dengan R pangkat 2. Selanjutnya kita buat perintah untuk menampilkan write ln nilai keliling lingkaran ya begini, kemudian write ln luas lingkaran luas. Oke. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi di pemrograman yang kita buat ini dapat teman-teman lihat ada tahapan input ya, write input nilai jari-jari, read line R ini adalah tahapan input, kemudian ada tahapan proses yaitu mencari K dan mencari luas. Rumusnya udah terlihat jelas ya teman-teman. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menampilkan. Jadi di siklus pengolahan data itu kan ada tahapan input, tahapan proses, dan tahapan output. Jadi di tahapan output itu ya di sini bertujuan untuk menampilkan hasil proses sehingga apa yang diproses oleh pengolah data bisa tampil di layar. Oke, sepertinya ini sudah kita buat perintah programnya Pascal ini. Sekarang kita menjalankan. Nah, Pascal itu sifatnya compiler ya teman-teman. Compiler ini dalam artian mengetik dahulu semua perintahnya. Setelah diketikkan semua perintahnya baru dijalankan, sehingga disitulah dia terjadinya penerjemah ya, menerjemahkan program secara keseluruhan. Oke, kita jalankan. Nah, menjalankan program Pascal di aplikasi Pascal NID di Android ini, kita gunakan yang ini, simbol play ini atau segitiga ini. Kita sentuh. Oke, apabila ada pertanyaan ini keyboard problem, di sini artinya kita masih menggunakan Gboard ya, Google Board ya. Karena seharusnya ini kan dari media inputnya adalah keyboard. Nah, media input keyboard tidak ada, kita gunakan Gboard. Oke, kita okekan. Nah, kursor akan terlihat itu ya teman-teman. Akan terlihat di sini menghitung keliling luas lingkaran. Nah, kemudian ada garis. Baru kemudian kita isikan input nilai jari-jari ya. Kita tahan dulu di sini. Ini nah, oke, ini kita isikan jari-jarinya 5. Oke.
Baru kemudian kita enter. Ya, ini adalah tahapan input. Pada saat di enter, maka melakukan tahapan proses dan secara otomatis menampilkan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Terlihat hasil proses ditampilkan keliling lingkaran 31,40000, banyak sekali ini nolnya, 2 berapa digit di belakang komen ya. Kemudian luas lingkaran 78,5. Nah, seperti inilah dia hasilnya. Kita menggunakan program di Android ya, aplikasi di Android Pascal NID. Jadi teman-teman, walaupun pandemi COVID kita tidak bisa bertemu di kampus atau menggunakan fasilitas laboratorium komputer, ataupun Anda masih yang mahasiswa masih semester 1 yang belum memiliki PC atau laptop. Nah, jadi aplikasi Pascal NID di Android ini merupakan aplikasi yang sangat membantu Anda di dalam mempelajari algoritma ya, di dalam mempelajari pemrograman Pascal itu sendiri. Jadi ini sangat membantu sekali bagi kita ya, bagi mahasiswa ya, bagi teman-teman untuk membuktikan apakah algoritma yang dipelajari itu sesuai dengan yang dijelaskan atau yang diterangkan. Oke, untuk kembali ke aplikasi kita enter saja ini ya, kembali ke program lagi. Nah, seperti inilah dia teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa struktur program Pascal itu ada bagian deklarasi. Deklarasi itu antara program sampai usage sampai var. Kemudian deskripsi itu ada bagian begin sampai entity. Nah, entity menyatakan program utamanya dan mengakhiri program dari utama itu tadi. Jadi ada memulai dan ada mengakhiri. Jadi cukup baik sekali gitu. Jadi program Pascal ini dikenal salah satu program yang terstruktur ya. Salah satu program yang terstruktur yang diperuntukkan oleh kalangan engineering ya, mahasiswa engineering atau informatika di dalam mempelajari bahasa pemrograman yang sangat dasar sekali ya teman-teman. Nah, terlihat dari sini ini cukup sederhana ya. Kita menggunakan aplikasi Pascal NID. Nah, variabel yang kita gunakan ada 3, yaitu variabel K itu untuk mengartikan keliling, kemudian ada variabel luas untuk mengartikan luas, dan ada variabel R untuk mengartikan nilai jari-jari. Jadi ketiga variabel ini sebagai input, yaitu variabel R ya, untuk menginputkan nilai jari-jari ya, kemudian ada variabel K untuk menyimpan hasil pemrosesan ya. K itu diproses berdasarkan dari inputan jari-jari. Di situ terlihat rumusnya 2 dikali Pi dikali R. R itu nilai jari-jari yang diinputkan. Kemudian variabel luas sama dengan ya, titik 2 sama dengan 3.14 dikali dalam kurung R dikali R tutup kurung. Jadi setiap perintah di program Pascal ini diakhiri dengan tanda titik koma ya, teman-teman bisa perhatikan itu ya, ada tanda titik koma. Kemudian tadi variabel itu dikenal juga sebagai identifier. Nah, identifier lainnya itu di sini adalah operator assignment, yaitu titik 2 sama dengan. Ini merupakan operator penugasan ya, penugasan untuk melakukan proses atau pemberian suatu nilai ke suatu variabel. Kemudian ada operator aritmatika, yaitu bintang. Bintang ini menyatakan perkalian ya teman-teman, seperti pemangkatan, perkalian, pembagian, penambahan, penjumlahan. Ini merupakan operator aritmatika. Kemudian ada write ln, ada write, ada read ln. Ini merupakan identifier juga ya teman-teman. Dalam artian identifier jenisnya statement atau perintah. Jadi perintah di sini memiliki arti dan kegunaannya sendiri-sendiri. Kemudian banyak lagi simbol lain seperti titik koma, petik ya. Ini merupakan simbol-simbol khusus yang
berguna untuk dan memiliki pengertian yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami dari apa yang saya jelaskan terhadap program yang sederhana ini, yaitu menghitung keliling dan luas lingkaran. Nah, kalau kita jalankan sekali lagi, kita klik tanda simbol segitiga, kita isikan nilainya misalnya 2 teman-teman, kemudian kita enterkan. Nah, sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Oh iya, tadi kan teman-teman bisa melihat hasilnya itu bilangan pecahannya panjang banget ya. Ya, seperti ini tadi nilai 5 kita input. Nah, di sini kita bisa atur berapa digit yang akan kita tampilkan ya teman-teman. Caranya bagaimana? Perhatikan di write ln keliling. Ya, di sini kita buat misalnya titik 2. Dulu ya teman-teman, bagaimana mengakhiri program. Ternyata nggak bisa diedit lagi teman-teman. Coba kompilasi berhasil. Oke, ini ada kendala tidak bisa diedit. Ini kita save dulu atau kita kembali ke home. Kita open lagi. Mana ini? Sepertinya ada kendala. Kita keluar dulu teman-teman. Oke, kemudian kita masuk kembali. Nah, kita edit di sini. Titik 2, ya ini bisa teman-teman. Titik 2, 2. 4 K titik 2, 4.22 ini mengartikan 4 digit yang digunakan untuk menampilkan nilai K. Kemudian 2 angka di belakang koma. Itu maksudnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kita jalankan lagi teman-teman. Oke. Kita ketik 5, enter. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Di situ 2 angka di belakang koma ya, titik 40. Oke, kita kembali lagi. Kita coba tes lagi, bisa nggak kita edit? Nah, ini nggak bisa diedit teman-teman. Ini sepertinya masih ada kendala. Nah, kita coba di sini. Tempel ini. Harusnya ini bisa diedit ya teman-teman. Ini nggak bisa ini. Berarti saya harus keluar lagi. Coba, oke. Nah, kalau misalnya saya memasukkan 1 angka di belakang koma seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Kemudian kita jalankan dulu. Coba apakah 1 angka di belakang koma? Oke ya, benar. Nah, seperti inilah dia hasilnya teman-teman ya. Jadi oke, kita kembali lagi ke tampilan programnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, programnya cukup sederhana, menghitung keliling dan luas lingkaran. Jadi semoga teman-teman bisa mencoba program ini ya, dan semangat untuk belajar memprogram ya. Ini perintah Pascal yang bertujuan untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Jadi pelajaran yang sebelumnya teman-teman dapati di kelas, nah bisa diuji dengan aplikasi Pascal NID di Android. Jadi nggak perlu kita pergi atau beli laptop atau pergi ke kampus di lab, tidak perlu, cukup di rumah sambil nyantai kita di rumah kita bisa mengetikkan atau belajar program-program sederhana ini ya teman-teman. Ya, saya harap video ini sangat bisa membantu pembelajaran dari pemrograman yang teman-teman hadapi. Ya, saya mohon bantuannya untuk like, subscribe,
subscribe and share dari video ini, dan jangan lupa komen untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman tanyakan kepada saya. Silakan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman di hari ini, dan kita nantikan di video-video saya selanjutnya. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.